Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tutorial konfigurasi ACL. Sebelum itu, mau memperkenalkan diri. Nama saya Ajri Donmas dengan NIM 211351008. Sebelum ke prakteknya, di sini ada pengertiannya, yaitu akses list, yaitu digunakan untuk memfilter paket sesuai dengan akses list yang ada, dan jika paket tidak sesuai dengan kriteria yang ada di akses, maka list paket tersebut akan di-drop. Standar access list merupakan filtering berdasarkan IP host atau network host saja untuk nomor ACL-nya dari 1 sampai 99. Adapun juga extend access list melakukan filtering itu lebih spesifik, bisa melakukan filtering berdasarkan destinasi, protokol, dan port yang digunakan. Untuk nomor ACL-nya dari 100 sampai 199. Untuk permit mengizinkan, untuk DNI menolak. Di sini saya akan membuat topologi jaringan. Selanjutnya kita akan menambahkan IP router dengan FA 0/0. Kita pergi ke router 0 dulu, router FA. Kita klik di sini enable terlebih dahulu. Continue.
Kita akan membuat IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan 255.255.255.0. Enter. Kita bikin lagi di address 192.1.1.255.255.0 shutdown. Selanjutnya, ya kita klik exit. Inter interface pas ethernet. Ini untuk menambahkan IP router FA1 berbanding 0. Untuk IP address-nya 192.168.255.255.255.0. IP address 192.168.255.255.0. Ih, dan untuk menambahkan IP router dari 0 berbanding 0 sampai dengan 1 berbanding 0, ini sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan IP PC 0. Kita pergi ke IP configuration dan menyesuaikan yang barusan kita ketik. 92.168.2.2 dan bawahnya itu 192.168.2x1. Untuk menambahkan IP PC0 ini sudah. Dan selanjutnya kita ke IP yang keduanya. Kita ke IP configuration, kita menyesuaikan lagi 192.168.2.3. Ini sudah 192.168.2.1. Dan ini juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan IP server pada PT. Kita pergi ke IP configuration. Salah bukan. Kita pergi ke IP configuration. Nah,
Kita klik 192.168.1.2. Ini sudah sesuai. Itu 92.168.1.1. Ini sudah saya tambahkan untuk IP server pada PT. Selanjutnya kita akan memberi labelnya. 192.168.1.2. 192.168.1.2. 192.168.2.4. Untuk memberi labelnya sudah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Surya Prastia dengan NIM 211351030. Di sini saya ingin melanjutkan tutorial konfigurasi ACL, menjelaskan tentang tes ping PC kosong ke router. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mencoba tes ping, ternyata berhasil. Saya ingin mencoba ulang lagi. Begini tampilannya jika kita memasukkan ping 182.168.1.1. Sini saya akan mengetik lagi. Sini saya akan mengetik ping PC 0 ke server.
Jika berhasil, beginilah tampilannya. Tampilan yang akan muncul. Nah, sini saya akan masukkan lagi. Saya akan di sini saya akan ngeping lagi dari PC1 ke router. Jika berhasil, akan muncul tampilannya kayak yang sudah-sudah. Selanjutnya saya akan selanjutnya saya akan ngeping lagi PC1 ke server. Selanjutnya di sini saya akan ngeblokir PC0 agar tidak bisa mengakses ke server. Cara konfigurasinya di bagian router. Jadi begini tampilan tampilan yang udah saya masukkan. Selanjutnya saya akan men- selanjutnya saya tambahkan akses list. Saya akan tambahkan saya akan tambahkan akses list lagi agar PC1 tetap bisa terhubung ke server.
Maaf maaf, ada kesalahan ketik. Kita ketik ulang. Nah, saya di sini selanjutnya saya sekarang kita coba ping PC0 ke server. Baik, di sini sebelumnya saya mencoba dulu ya untuk hasilnya apakah keterangannya destinasi was uncredible atau tidak. Saya akan mencoba lagi, mencoba ulang. Dan ya hasilnya sama. Di sini memunculkan dengan hasil destinasi host uncredible, maka sudah tidak bisa menghubungkan ke server. Selanjutnya, eh, lalu kita coba ping PC1 ke server. Nah, beginilah tampilannya jika kita mengeping, maka maka bisa karena yang kita blok hanya PC0. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Nasrullah. Saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya. Pertama, kita membuat topologi, menambahkan lagi, yaitu menambahkan servernya. Di sini kita tambahkan pula kabelnya. Sebelumnya kita tambahkan juga switch-nya.
menggunakan switch PT. Di sini kita menggunakan kabel stray dari router ke switch. Lalu kita gunakan kabel stray kembali dari switch ke server. Tambahkan. Setelah itu kita kasih deskripsinya. Ini IP-nya 192.168.1.3/24. Lalu yang ini yang server 0 itu 192.168.1.2/24. Selanjutnya kita juga menambahkan PC. Di sini ada PC 2. Kita hubungkan menggunakan kabel stray dari switch ke PC. Di sini IP-nya, lalu di sini IP router yang FA1/0 diganti IP-nya menjadi titik 192.168.5.1/24. Dan untuk di PC sendiri diganti juga IP-nya 5.3. Selanjutnya yang di PC 2 192.168.5.4/24. Dan yang di PC 0 192.168.5.2/24. Selanjutnya kita tambahkan IP di PC 1. IP-nya kita ganti menjadi 192.168.5.3 subnet mas 255.255.255.0 dan gateway-nya kita ganti juga jadi titik 5. Setelah PC 1 selanjutnya PC 0. PC 0 kita ganti menjadi titik 5.2. Begitu pula dengan gateway-nya. Setelah PC 0 kita lanjut ke PC 2. Di sini belum ditambahkan IP-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu 192.168.5.4. Subnet masnya seperti biasa, lalu gateway-nya 192.168.5.1. Setelah menambahkan IP di PC 2, tambahkan juga IP di server PT1. Kita tambahkan 192.168.1.3. Tambahkan juga subnet mask dan gateway-nya 192.168. Satu 192.168.1.1. Setelah tambahkan IP di server PT1, kita ubah IP di router yang tadi dideskripsikan, yaitu yang
pas Ethernet 1/0 kita rubah menjadi 192.168.5.1. Untuk subnet lossnya tidak usah dirubah. Lalu kita tes ping PC1, PC0 ke PC1 dan PC2. Kita tes ping. Ping 192.168.5.3, maka berhasil. Selanjutnya ping 192.168.5.4 atau ke PC 2. Reply juga berhasil. Selanjutnya ping PC 0 ke server 0 dan server 1. Ping 192.168.1.2. Kita tunggu dan berhasil juga. Selanjutnya ping 192.168.1.3 ping ke server 1. Kita tunggu terlebih dahulu. Hasilnya berhasil juga. Lalu selanjutnya kita tes koneksi web server atau www di PC 0, PC 1 dan PC 2. Harusnya bisa terhubung ke web server. Salah satunya kita coba di PC 1. Kita buka web browser. Kita coba 192.168.1.2 dan berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anugrah Fadi Rahman. Kenalkan, nama saya Nugroho Fadi Rahman. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Sini kita buat aturannya terlebih dahulu, yaitu kita bikin PC 2 dengan IP 192.168.5.4 garis miring 24. Tidak boleh akses server www. Yang kedua, PC 1 dengan IP 192.168.5.3 garis miring 24 tidak boleh mengakses server FTP. Oke, setelah kasih aturan, selanjutnya kita masuk ke pengetesan FTP di PC 0, PC 1, dan PC 2. Oke, kita coba di PC 0 kita masuk ke desktop, lalu kita pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah FTP 192.168.1.3. Lalu kita klik enter dan ternyata masuk dan berhasil ke server FTP-nya. Lalu kita lanjut ke PC 1. Sama, kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah FTP 192.168.1.3, lalu kita enter dan sama terhubung ke server FTP-nya. Lalu yang terakhir PC 2,
Sama kita pilih desktop, lalu pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah ftp 192.168.1.3, lalu kita enter, dan sama terhubung juga ke FTP server. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat akses list dengan kriteria PC2 dengan IP 192.168.5.4 garis miring 24 dengan aturan tidak boleh mengakses server www. Oke, kita pilih atau pencet router, lalu kita pilih CLI, kita Ctrl C dulu, lalu kita enter, kita masukkan perintah N, lalu enter, lalu masukkan perintah con ft, enter, lalu kita masukkan perintah akses list 100 deny top host 192.168.5.4, lalu hostnya 192.168.1.2 EQ www. Lalu kita enter. Yesus. Kok invalid, Gus? Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan ketik. Harusnya ini bukan top ya, tapi TCP. Oke, lalu kita enter. Nah, berhasil. Lalu langkah selanjutnya membuat akses list dengan kriteria PC1 dengan IP 192.168.5.3 garis miring 24. Aturannya sama, tidak boleh mengakses server FTP. Ini langsung aja kita ketikkan akses list 100 deny TCP host 192.168.5.3 garis 4 host 192.168.1.3 EQ FTP. Oke, selanjutnya kita tentukan kriteria di atas itu bisa mengakses FTP dan web server. Lalu kita masukkan perintah akses list 100 permit IP ani int f1 f1 garis miring 0, kita enter, lalu kita masukkan IP-nya akses lalu kita coba tes PC2 apakah
tidak bisa mengakses atau masih bisa, kita coba PC 2, kita pilih desktop, lalu kita pilih web browser. Kita masukkan http 192.168.1.2, lalu kita jalankan, kita tunggu. Nah, ini ada tulisannya request timeout, yang artinya itu tidak bisa diakses PC 2 ke www. Oke, selanjutnya kita coba di PC lain, yaitu di PC 0 dan 1. Nah, caranya sama, kita pilih desktop, lalu pilih web browser. Lalu kita masukkan perintahnya http 192.168.1.2. Kita jalankan dan berhasil terhubung ke www-nya. Selanjutnya kita di PC 0. Dan yang sama, kita pilih desktop, lalu pilih web browser, masukkan http 192.168.1.2. Kita jalankan dan terhubung PC 0 ke www. Oke, selanjutnya kita coba tes PC 1 dengan aturan tidak boleh mengakses FTP. Caranya kita pilih desktop, lalu pilih command prompt, kita enter dulu, lalu kita masukkan perintah FTP 192.168.1.3. Oke, kita enter. Kita tunggu. Dan ya, ternyata berhasil. PC 1 tidak terhubung ke FTP server. Selanjutnya kita coba di PC lain, yaitu di PC 0 dan 2. PC 2 kita sama pilih desktop, lalu pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah FTP 192.168.1.3. Lalu kita pilih enter dan ya, ternyata berhasil terhubung ke FTP server untuk PC 2. Selanjutnya untuk PC 0, kita coba, kita pilih desktop, lalu pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah FTP 192.168.1.3. Lalu kita enter dan sama terhubung juga PC 0 ke FTP server. Oke, langsung aja kita ke kesimpulannya. Kesimpulan dari akses control list ini yaitu standar ACL dan extend ACL memiliki peran yang berbeda dalam mengontrol lalu lintas jaringan. Standar ACL cocok untuk tugas-tugas sederhana dengan kebutuhan dasar pengendalian lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber saja. Di sisi lain, extend ACL menyediakan kontrol yang lebih rinci dan fleksibel, memungkinkan administrator jaringan untuk membuat aturan yang sangat spesifik berdasarkan berbagai kriteria. Pemilihan jenis ACL yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik jaringan dan tingkat kontrol yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada saran.
Saran dari kelompok kami yaitu pilihlah standar ACL untuk tugas sederhana yang memerlukan kontrol berdasarkan alamat IP sumber. Dan jika ingin menggunakan extend ACL untuk kebutuhan kontrol yang lebih detail dan fleksibel, sesuaikan jenis ACL dengan kebutuhan spesifik jaringan dan tingkat kontrol yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun lisan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.